Oke, lanjut lagi di tutor ketiga, masih yang ketiga gitu kan ya. Kita bahas di bahasan selanjutnya yaitu heat. Nah, sebenarnya heat ini rumusnya nggak neko-neko sih ya. Dan kebanyakan pun ketika di soal gitu, heat ini ya tinggal masukin aja gitu kan. Beda nanti kayak work gitu. Nanti kalau work ini dia rumusnya bakal banyak gitu kan. Jadi sebenarnya ya heat ini dia konvensinya juga mudah, di simbolnya key. Kalau misalkan key-nya masuk gitu kan, dia dianggap positif gitu kan. Jadi menambah energinya atau Q-nya sama dengan sama dengan positif gitu kan, lebih besar dari 0 ketika heat-nya masuk gitu kan ke sini. Ketika ada heat masuk, nah heat-nya bakal kurang dari 0 ketika heat-nya out gitu kan. Jadi konvensinya ini aja, dan rumus heat ini dia nggak banyak ada gitu lah ya. Biasanya heat ini dicari pakai persamaan yang lain gitu. Jadi ketika yang lain udah diketahui, misalkan ada satu soal yang dia nanya berapakah heat transfer dari bla bla bla. Biasanya heatnya itu diketahui dengan persamaan yang lain, misalkan dihitung worknya berapa gitu kan, kemudian baru diketahui heatnya gitu. Jadi rumus heat ini dia nggak ada gitu kan. Beda kayak work gitu kan, yang rumusnya apa rumus work? Ya tadi F kali S gitu kan. Kemudian work di thermodynamic itu juga P kali V gitu kan. Ini sama aja. Jadi cuman nanti di termodinamika kita bakal lebih banyak pakai W sama dengan PV dibanding W sama dengan F kali S gitu kan. Nah, kalau work kita ada rumusnya, maka Q ini rumusnya ya straightforward aja sih ya. Nah, yang ada rumus Q-nya adalah ketika nanti kita membahas tentang laju panas. Nah, laju panas ini dia ada 3 jenisnya. Pertama ada konduksi. Kalau konduksi berarti panasnya ini merambat melalui benda gitu kan. Jadi misalkan ini ada ruangan panas, kemudian luarnya jauh lebih adem gitu kan. Nah, panas dari ruangan yang lebih panas, dia bakal merambat melalui sini nih, tembok, dan terjadi namanya konduksi. Nah, rumus untuk mencari heat. Jadi rumus yang untuk mencari heat, berapa banyak gitu kan panas yang keluar dari sini. Itu rumusnya adalah seperti ini, gitu kan. Ini boleh tinggal dicatat aja, dihafalin aja, gitu kan. Barangkali nanti soalnya muncul gitu kan. Pertama konduksi, di mana panasnya merambat melalui benda. Nah, kemudian ada konveksi. Nah, kalau konveksi ini contohnya ada transistor, ya contohnya adalah CPU lah ya mungkin ya namanya. CPU, nah CPU-nya ini dia kan bakal menghasilkan namanya panas gitu kan. Jadi semua komponen yang ada di sini panas gitu kan. Nah, kalau misalkan tadi di konduksi, heat-nya itu merambat melalui benda, nah kalau konveksi dia enggak. Jadi panasnya itu langsung keluar, kemudian di blow pakai angin gitu kan. Jadi panasnya ini dia terbawa oleh si angin gitu kan, terbawa oleh mediumnya gitu. Jadi datang angin dingin, kemudian angin panas dari sini dikipas ke sini gitu kan. Nah, rumus seperti konveksi ini adalah delta QC sama dengan sekian gitu kan. Nah, kemudian ada lagi satu lagi konsep namanya radiasi gitu kan. Di mana radiasi ini dia merambat melalui pancaran gitu kan. Jadi misalkan ini ada sebuah permukaan gitu kan. Dia bersinar nih gitu, bersinar gitu kan. Nah, kemudian benda-benda di sekitarnya gitu kan, dia ikut-ikutan panas. Sorry, bentar. Kan panas gitu kan, bersinar gitu misalkan. Nah, ternyata kemudian benda-benda di sekitar ikutan panas gitu kan. Kenapa bisa panas gitu? Misalkan
kenapa panas dari matahari bisa sampai di bumi. Padahal gitu kan ya, jarak antara bumi dan matahari itu dibatasi oleh ruang hampa. Artinya dia nggak ada medium kayak tadi ini kan. Kalau ini kan mediumnya adalah udara gitu kan. Dan ini mediumnya adalah benda padat. Nah sekarang benda kayak begini mediumnya apa gitu kan. Padahal ini misalkan ruangan hampa di sini nih. Nah inilah namanya radiasi gitu kan. Nah kurang lebih kayak gitu. Jadi radiasi ini tidak membutuhkan ruang medium untuk merambat gitu. Nah rumusnya ya ini aja. Tuh. Oke. Saya kira cukup untuk hit. Ya kurang lebih ini aja lah. Yang penting hafalin eh, konvensinya aja gitu kan. Jadi kalau hitnya dia masuk ke sini, itu kan dia plus, kalau keluar minus.